اللهم علمنا ما شئنا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan mendengarkan usulan pikir unek-unek dari teman-teman daerah-daerah, maka sekali lagi kita sampaikan bahwa setelah mendapatkan arahan dari Masyayikh Ridwanuddin yang disampaikan langsung oleh Haji Maulana Sanad Hafizahullah di musyawarah dakwah dunia di Sipet Alim Malaysia tempoh hari, maka dalam hal ini Tenggoro berkomitmen kepada beberapa perkara, yaitu yang pertama, kita orang-orang Tenggoro akan berusaha bagaimana menyampaikan amanah tersebut semaksimal mungkin, dan setelah itu akan berusaha taat kepada apa yang diarahkan semaksimal mungkin. Dan bersamaan dengan itu, kami orang-orang Tenggoro mengajak semua teman-teman untuk juga berusaha membawa sifat amanah dan sifat taat, karena ini bagian yang diperintahkan di dalam agama. Dan taat itu merupakan asasnya daripada orang-orang agama. Kemudian yang kedua, kita juga berkomitmen, yaitu bagaimana setelah disampaikannya amanah tersebut, berusaha supaya semua teman-teman itu istiqomah. Dan karena ini urusannya adalah urusan dakwah, maka kita betul-betul berharap dan berusaha semua teman-teman di daerah itu tetap istiqomah. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam dakwah, istiqomah di dalam pengeluaran jamaah-jamaah, baik jamaah rijal 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan, 1 tahun, maupun pengeluaran jamaah-jamaah masbuk. Istiqomah di dalam amalan intiqali dan juga istiqomah di dalam amalan makomi. Karena mengapa? Karena kita betul-betul sudah melihat, menyaksikan bagaimana barokahnya dakwah mengikut manhaj Ridwanuddin, yaitu dalam sifat tertib intiqali, tertib makomi ini betul-betul barokah. Maka perkara yang sudah betul-betul barokah ini bagaimana tidak kita tinggalkan, bagaimana kita pegang dan kita berusaha istiqomah. Memburi fi syai'in falyalzam. Walaupun mungkin setelah disampaikan amanah dari masyarakat kita itu ada gejolak di dalam hati maupun di dalam pikiran, tapi bagaimana kita tidak tinggalkan amalan yang agung dan barokah. Kemudian komitmen yang ketiga, yaitu bahwa kami orang-orang Tenggoro itu bagaimana berusaha meniadakan atau sekurang-kurangnya itu meminimalisir kegaduhan-kegaduhan, terus kemudian pertikaian, pertengkaran di tingkat mahalah maupun halaqah maupun daerah-daerah itu bagaimana tidak terjadi perkara itu. Oleh karena itu
kami juga berkomitmen akan mendampingi dan membersamai teman-teman di daerah supaya dalam menjalankan amanah yang disampaikan oleh orang tua kita Masyidiqul Mutin itu nanti tidak terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan. Karena ini adalah perkara yang menyangkut hati, bukan seperti memindahkan satu benda ke benda yang lain. Oleh karena itu, Pemboro akan senantiasa menjembatani, mendampingi, membersamai, menyertai teman-teman yang memang selama ini sudah selalu bersama-sama kita, baik duduk dalam program-program musyawarah bulanan maupun musyawarah 2 bulanan maupun musyawarah 4 bulanan. Jadi ini komitmen kita, dan bersama dengan ini kita bermohon kepada Allah semoga Allah datangkan banyak kemudahan dan keberkahan. Baik, tadi malam kita sudah mendengarkan beberapa penyampaian dari daerah-daerah, terakhir itu dari NTT. Oke. Ini agak maju malam, agak maju, tidak terlalu jauh. Kemudian berikutnya dari Papua. Papua Barat. Silakan. Papua dulu. Ini Papua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami dari Papua yang kami teman-teman jalan di saat ini dengan arahan yang ikut arahan dari guru-guru kami di Temboro, itu kita sudah mulai merasakan rasa nyaman, sedikit perlahan-lahan peningkatan walaupun tidak sebanyak daerah-daerah yang lain. Nah, kita kemarin kan mulai dari 13 orang pelan-pelan dengan ikut, sekarang sudah banyak sampai sekitar 30-an sampai 40-an orang yang sudah ikut. Yang jelas teman-teman dari Papua itu dari Jayapura sendiri untuk gabung dengan Bonjel itu sangat sulit, berat, karena kita mulai pisah dengan sana karena memang isinya kalau kita kumpul itu isinya ribut terus. Makanya dengan kita ikut arahan guru-guru kita, setidaknya kita mulai ada peningkatan dalam amal, rasa nyaman ibadah itu dalam dakwah itu ada semangat. Kemudian yang kami minta dari semua daerah-daerah, permintaannya bagaimana kalau kirim jamaah sebanyak-banyaknya dari ke Papua. Itu saja. Berikutnya Papua Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kondisi Papua Barat, kalau secara persentase itu insya Allah untuk di Temboro kurang lebih 60-70%. Cuma dalam hal di lapangan kami masih sangat lemah dalam kerja titik poli maupun Makomi, karena artinya orang-orang yang berpengalaman itu kita kurang. Adapun yang daerah agak jauh itu Sorong Selatan, itu aksesnya agak jauh sehingga untuk menghandle kami juga kurang gitu. Kami kondisinya setelah adanya ikhtilaf ini dalam satu markas kita Yai Malik aturan pengajian Pak Yai. Monggo Pak Yai Malik pengajian. Kenalan aja. Setermat monggo Pak Yai monggo. Aturan kenalan aja. Pak Wasil Pak Bustami dimohon ke depan. Oke, silakan.
Untuk Papua Barat itu kan melalui Sorong, Manokwari, Makpak yang notabene ada markas. Cuma yang presentasinya untuk Rojo Tenggoro nampak itu adalah untuk markas Sorong. Gitu. Dari markas Sorong sendiri kita masih satu markas, tapi 2 program. Untuk malam Selasa itu teman-teman dari Bonjer musyawarahnya tetap kita malam Senin. Untuk malam Sabtu Zarinya yang ke Bonjero itu malam Jumat, kita malam Ahad. Tapi untuk pribadi yang saya menilai ini kita sendiri walaupun 67% itu tapi masih lemah sekali dalam menggerakkan. Maka kemarin itu kita kalau misalkan bersatu gitu, kita menghendaki bersatu untuk dalam tanda kutip supaya kerja ini meningkat gitu. Mungkin begitu, nanti kami mohon arahan kira-kira baiknya bagaimana untuk kami di Sorong ini. Karena walaupun kondisinya banyak tapi kita tuh dalam hal kerja ini gitu. Apalagi kemarin begitu istilah itu jamaah yang dikirim dari sini baru 1 jamaah, alhamdulillah, jamaah setahun. Kalau dari teman-teman dari Kebonjeruk itu sudah tidak terhitung banyak jamaahnya dikirim untuk ke daerah Sorong itu, banyak sekali yang dikirim. Mungkin nanti pengarahnya. Berikutnya dari Banten. Dari Banten sendiri-sendiri dari satu. Dari Banten, DKI. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap kami dari DKI yang sebenarnya kami tidak mewakili DKI, Pak, karena kami mewakili Bekasi. Karena markas Bekasi ini secara geografis itu cuma 30 km dengan markas Kebonjeruk. Dan di DKI sendiri memang belum ada tempat malam Sabtu jadi untuk markas Tenggoro, sehingga Bekasi mewakili DKI sebetulnya itu. Walaupun kami dengan Kebonjeruk hanya 30 kilo, artinya kalau teriak kedengeran dengan Kebonjeruk. Tapi karena pada awalnya kenapa kami ke Tenggoro, karena yang kami amati itu sebenarnya bukan masalah tertib dakwahnya, tapi syariatnya yang di Kebonjeruk ditinggalkan. Itu yang kami tidak suka. Makanya akhirnya kami walaupun dengan Tenggoro ini 500-600 kilo lah, tapi kalau diundang kami tetap datang ke Tenggoro. Kenapa? Karena kami ingin mempertahankan syariat tadi. Karena kata ulama, kalau orang sudah tinggalkan syariat pasti hancur kan gitu. Nah maka kami belajar walaupun kami orang awam, ya belajar bagaimana syariat itu ditegakkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, one gate kata Maulana. Satu pintu itu kan hari ini kita belum paham. Yang dimaksud satu pintu itu apa? Kita berbondong-bondong dalam pintu yang sama atau administrasinya yang satu pintu. Sehingga kalau administrasi satu pintu sudah kita serahkan aja kita Tenggoro yang jalan ke Jakarta. Kita tetap bergerak sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita di daerah. Gitu. Sehingga hari ini kan kita belum bisa menjawab, sehingga orang hari ini di grup Bekasi juga ramai. Kalau pintunya sudah rusak, saya ganti aja. Gitu. Nah bahasa-bahasa ini akhirnya kan bikin ganti. Makanya saya sudah sampaikan kearifan orang tua kita di Tenggoro ini sebenarnya one gate itu apa? Gitu. Ini yang dijelaskan. Kalau administrasi ya sudah kita tenang aja, nggak usah ribut-ribut. Pengeluaran jamaah kita kirim aja ke Tenggoro, nanti Tenggoro yang sampaikan ke Jakarta itu one gate. Sebagaimana di layanan satu atap, di sini ada pintu ini, pintu ini, pintu ini. Semua dinas ada dalam satu ruangan. Tapi itu namanya satu atap. Nah ini pun kayaknya sudah seperti itu. Orang tua kita menginginkan di Jambudik ini satu pintu itu supaya nggak ada ini kok jalan ada sini, ada sini. Maka kami
ingin menyikapi satu pintu ini administrasinya aja. Artinya surat jalan itu ya kalau Indonesia ya mungkin Maulana atau yang lainnya mungkin kebetulan aja gitu kan. Tapi orangnya kan keluar dari mana-mana, jadi masalah. Nah, sehingga mungkin yang perlu dipertegas kembali ini oleh kita di orang-orang terpol ini, mandiri apanya? Gitu. Orangnya administrasinya gitu. Karena kalau orangnya sudah jelas kok terdengar dari mau kali-kali kesana, mendingan berantem, gitu kan? Tapi kalau suratnya jangan ada masalah. Ini surat jalan dari Papua dikirim itu kan ada masalah, ya. Artinya tidak menimbulkan konflik. Nah makanya inilah yang perlu dimusyawarahkan lagi. Panggilnya itu aja sebenarnya. Kalau administrasi kita sudah tenang kan, nggak ada masalah. Jadi mengirim surat jalan kan nggak ada masalah. Surat jalan dari mana kan nggak ada masalah. Tapi orangnya dikirim dengan temboro kan gitu. Mungkin seperti itulah sikap kami dari Bekasi. Dan kami juga tidak mewakili DKI, mungkin karena kalau kami mewakili DKI kami masih minoritas. Di Bekasi ini minoritas, tidak mayoritas. Karena tetangga kami ada juga malam Sabtunya di 5 km jaraknya, sama-sama malam Sabtu juga. Ya, tapi kami pede aja mungkin. Kenapa? Karena tadi yang pertama kami sampaikan seperti itu. Kemudian ya sikap kami seperti itu. Sepanjang memang orang tua kita di Banjarmasin untuk memperbaiki syariat dalam dakwah, ya maka kami tetap merujuk itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One gate bahasa Inggris artinya satu pintu. One gate. Oke, berikutnya Jawa Barat. Lalunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami dari Jawa Barat semenjak berangkat sini dan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, apa yang diputuskan oleh orang-orang kuat dari Temboro, insya Allah kami akan kejar sampai nama Tuhan. Dan ternyata putusan setelah di sini ya untuk satu titik, ya insya Allah kami sampai nama Tuhan. Cuma ada beberapa usulan bagaimana supaya kami ini tetap sambung dengan orang tua di Temboro. Yang pertama usulan kami, bagaimana supaya sambung ini, yaitu seperti kemarin di awal dibicarakan bagaimana penambahan zon. Misalnya beratnya 13 atau zon 14 sesuai di sini yang sudah ada zon lebih. Atau halako jauh yang ikut ke Temboro. Ya. Seperti provinsi misalnya Sulawesi, kalau memang secara administrasi itu susah ya, supaya nyambung sini Lampung dan lain mestinya juga ya namanya zon atau halaman, sehingga semua nanti administrasi masuk ke markas Temboro dan dari sini baru masuk ke Kebun. Itu saja usulan kami. Jadi supaya kami sambung ya, usulnya di daerah-daerah ini apa namanya zon jauh atau halaman jauh, sehingga kami berada terus di bimbingan daripada orang tua Temboro. Jadi diusulkan penambahan zon. Nah, karena buahnya se Indonesia nanti ada zon nomor 75. Oke. Jawa Tengah. Assalamualaikum. Ya, kami mewakili dari semua yang ada di Jawa Tengah. Cerita sedikit, Solo ini memang aslinya sudah hilang peta dakwah. Markasnya sudah hilang dari peta dakwah Indonesia. Tapi dengan karomahnya Temboro bisa muncul lagi.
dan eksis sampai sekarang tanpa ada apa-apa. Maka karena ini memang karomahnya Temboro, jadi untuk Jawa Tengah secara keseluruhan kami tetap akan ikut ke Temboro semuanya. Teknis dan juga langkah-langkahnya kami serahkan kepada orang tua di Temboro. Insya Allah kami semuanya samina wa atona. Mau jadi markas, jadi zon, jadi apa, harus terserah semuanya anut. DIY sendiri sama Jawa Tengah. Jawa Tengah termasuk DIY. Oke. Terus Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi kalau yang biasa dinamakan Temboro itu ya 10 kabupaten. Nah, ini maksudnya Jawa Timur yang di luar 10 kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Jawa Timur tadi kumpul termasuk Temboro gitu. Jawa Timur ini alhamdulillah sepakat tadi bahwa kita ini pokoknya Temboro. Pokoknya Temboro. Kenapa? Karena secara umum itu teman-teman itu butuh rel yang lurus. Butuh rel yang lurus. Dan rel yang lurus ini ada di Temboro. Terus barokah-barokahnya banyak. Kami lebih dekat dengan orang-orang alim, dengan para ulama, para ustaz. Kami pernah datang dari jamaah ulama ke tempat kami yang dari alumni Yaman. Ketika itu kami antar ke alumni Yaman, sehingga kami jadi dekat dengan alumni Yaman di tempat kami. Nah, dari alumni Yaman di tempat kami itu malah ngajak kami menjadi dalil ke teman-temannya semuanya yang alumni Yaman, sehingga kami jadi banyak mengenal ulama-ulama yang alumni Yaman. Yang kedua, ulama-ulama datang ke tempat kami. Kami mendalili ke ulama. Ulama itu malah ikut mendalili ke teman-temannya para ulama. Itu keberkahan di tempat kami, dan ini juga mungkin di tempat-tempat lain seperti itu. Sehingga kami ini pokoknya Temboro. Jadi tadi itu pokoknya Temboro. Ngangkut menjadi. Pokoknya masuk surga. Oke, jadi ini teman-teman semuanya, ini memang majelis kita ini majelis bermusyawarah dan sekaligus majelis musyawarah, terutama setelah kita menyampaikan amanah dari orang tua kita, Masjid Nurmuddin dan Prinsipal Saat. Maka semua pikir, usulan, unek-unek yang disampaikan ini adalah betul-betul akan kita perhatikan. Betul-betul akan kita perhatikan dengan harapan semuanya tetap istiqomah dalam dakwah, bahkan akhirnya tambah meningkat. Baik, ini usulan atau penyampaian dari wakil-wakil provinsi sudah kita dengar mulai tadi malam, tetapi kami juga masih membuka, barangkali ada yang mau menyampaikan lagi apa yang mau disampaikan. Oh, Aceh belum? Ada. Oke, Aceh. Yang tadi malam belum Aceh. Monggo, Aceh silakan. Aceh silakan. Aceh silakan. Yang tadi malam belum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Aceh sudah berjalan mengikuti arahan Temboro ini dalam 1 tahun terakhir. Sudah terbentuk 3 malam tepat Sabtu Jari, alhamdulillah. Dan para muhibbin sedang sungguh-sungguh. Nah, apalagi ada berita yang ingin buat pertemuan provinsi dalam minggu ini sebenarnya. Cuman kami hanya bisa memohon kepada para guru, para orang tua kita di Temboro ini untuk selalu dibimbing. Kami ikut siap semi'na wa ta'na apa keputusan guru kami insyaallah. Terus tadi malam yang belum, mana lagi? Ada? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami dari Medan tadi. Dari Medan. Jadi insya Allah kemarin setelah kita mendengar kisi-kisi sebelum diumumkan kita dengar kisi-kisi hasil daripada musyawarah di Malaysia. Jadi kita berembuk dengan alumni itu kita memang merasa ibarat orang bertanding itu seperti mendapat pukulan telak begitu. Jadi ya kita secara umum kemarin kita sudah bersuara, jadi mungkin kita akan minta pendapat, maka kita bersuara kemarin. Insya Allah secara umum alumni di Sumatera Utara kita siap taat dengan guru kita. Kedua, untuk Sumatera Utara, ya saya lihat beberapa pendapat dari teman-teman daerah. Ya ada yang mengatakan nyaman. Jadi kalau saya sendiri pribadi, kita di Sumatera Utara itu kata-kata nyaman itu sejak nenek moyang kami kayaknya itu memang sudah biasa bertengkar. Nah, jadi kata-kata nyaman itu baik di dalam maupun di luar, kita berseberangan itu sama saja. Jadi kemarin seandainya kita pun siap diputus untuk bergabung, jadi sebagian teman-teman berpendapat udah kita bertempur di dalamnya aja, hancur-hancuran. Jadi kemarin juga ada pendapat kawan kita minta pendapat, mungkin ini satu pandangan. Jadi kami memandang kejadian ini seperti Hudaybiyah. Jadi itulah kita minta pendapat ini seperti Hudaybiyah. Mungkin bahkan sampai para sahabat waktu itu seperti tidak terima dengan keputusan Nabi. Bahkan bukankah ini seorang Nabi? Jadi kita memaklumi akan ada nanti paham-paham yang seperti Abu Basir, bahkan akan ada orang yang di dalamnya. Nah, mungkin sebagian akan ada orang yang di dalamnya dan bertempur di dalam Mekah itu. Mungkin sebagian ada yang tidak mau kembali ke Mekah. Mungkin kami hanya bisa menyampaikan satu pandangan. Dan kalau pengusulan, tadi kita musyawarah dengan putusan-putusan, ada sepertinya dari satu daerah yang mirip dengan kita minta juga, ini tidak hanya Temboro yang membuat majelis seperti ini, kita minta seluruh Indonesia juga membuka tangan untuk menerima aspirasi daerah-daerah. Jadi kami usul ada sosialisasi suruh ke daerah-daerah kalau memang ada etikat baik, adanya persatuan dan kesatuan. Ini usul dari kita Sumatera Utara. Oke. Yang Kalimantan Selatan ada? Oh, Kalimantan Selatan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami dari Kalimantan Selatan, insya Allah tetap ikut arahan guru. Kayaknya kalau disuruh gabung, sebagian besar dari kami kayaknya nggak siap. Terutama alumni pada nggak siap. Insya Allah. Terus profesi mana lagi?
Sudah. Oke. Banten ada Banten. Kalteng. Oke. Baik, mungkin 1, 2, atau 3 orang dari beberapa orang tua daerah yang ingin menambahkan, menyampaikan usulan-usulan atau pemikirannya. Baik, silakan. Ada? Alhamdulillah, yang mulia, berapa tahun yang lalu ambil tahsin lewat berapa juga lupa namanya, mengatakan santri yang tinggal di markas terbanyak di dunia terburuk. Pengeluaran jamaah tahun terbanyak di dunia terburuk. Saya dengar, bahkan pengeluaran pelajar terbanyak di dunia juga terburuk. Saya tambah lagi, ini markas mungkin dari belasan negara Jepang yang terbesar yang baru temui berontak yang lainnya. Yang lainnya belum tahu. Kemudian markas bisa mewujudkan kampung Medina di dunia juga terburuk. Masuk internet, ya masuk internet gitu ya, begitu. Kemudian satu desa yang satu halakoh saya belum pernah temui, dan terburuk satu desa 3 halakoh. Jawa Timur, Selatan, Barat. Itu kenyataannya begitu. Maka kami mengusul menjadi jurusan karena kita tahu sendiri Yahudi, India banyak permasalahan. Karena sekedar masyarakat menjadi Temboro jadi awak, bisa di Temboro atau jadi dua Temboro, Temboro, kita usul disuruh pada saat seorang markas dunia. Nizamuddin para mazhabnya diusulkan bagaimana kalau pindah di Temboro. Karena saya dengar kayak Ibrahim pernah bacaan hadis nanti malah pindah Medina seperti ular kembali ke sarangnya atau liangnya. Mudah-mudahan sebelum pindah Medina mampir dulu di Temboro. Itu Jaron bayang itu doanya Jaron atau harapannya atau itu informasi dari langit walau alam. Nah kami mengusulkan dan itu bagaimana kalau mengusulkan para masai mengatakan dunia yang tidak putih pindah di Temboro. Ini usul kami. Itu nanti di Ma'al Abdullah atau Syafiyah. Oke. Ini alhamdulillah bersama kita ada Romo Yai Abdul Malik, Ibn Sur Malik Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini kenal dakwah ini 96. Tapi sebelum itu ya di rumah itu memang dari orang tua sudah pesantren, ahli tarekat, ya kitab, tidak ada takbirnya, tidak ada takwanya. Terus setelah itu 96 Kemudian Islam Tauhid sama itu datang dengan rombongan anak Muslim. Hingga saya ini sebelumnya itu sama guru saya Torekot itu disuruh mencari pondok yang ada syariat dan Torekot. Jadi begitu kami diangkat suruh membina orang Torekot, disuruh cari pondok yang ada Torekotnya, ada syariatnya. Wah satu ini pagi sering pondok-pondok. Mak saya belum kenal dengan pondok. Alhamdulillah yang Muhammad rombongan dari Mustafa ini datang terus saya diundang ke sini. Hanya tertulis saja. Terus saya di sini alhamdulillah saya lihat
apa yang dijalankan oleh guru saya tentang tarekat itu yang ada itu di sini. Jadi saya tanpa dinasti dia sudah ikut. Saya ketemu sama Kiai Sairon, terus diterangkan dengan teman-teman. Nah, makanya sekarang setelah saya pondokkan di sini, itu alhamdulillah kami itu yang mengalami macam-macam ujian, makanya wujud 4 perkara. Jadi seperti di sini ada tasbih Quran, juga dari Temboro ini. Sebenarnya ada di Malang juga. Terus dia lagi diwacan. Terus torekot ada. Terus masalah dakwah kalau anu juga ada memang. Nah, maka saya mencari pondok yang ada kesamaan 4 perkara ini. Saya sudah cari malam-malam. Dulu saya termasuk itu yang waktu masa itu timbang RNI sebelum kenal ini RNI. Nah, terus kebetulan mati Islamnya terus kenal ini terus saya alhamdulillah ditinggalkan dari tablik. Jadi makanya kalau kita mengamalkan 4 perkara, saya lihat dalam kitab-kitab itu akhirnya orang-orang itu ambil 4 perkara. 1 mati zikir, Al-Quran, amal ma'ruf dan maksud Allah. Ada di sini. Maka kalau saya memang tahu saya ini hanya Temboro saja. Apalagi dengan Pak Kiai awal 96 langsung terus tidak ada yang berbayai ya. Beberapa kali datang ke sana. Sampai pondok pun dari sini. Saya udah kaya itu buat pondok, tak berani saya. Udah saya tinggalkan dan saya bersabar, saya dilengser. Itu karena saya sama Kiai pada ada teman ini disuruh membuat pondok. Yang rekomendasi pun bed juga kasih uang juga saya. Jadi kalau masalah ini sudah nggak ada lagi. Maka begitu ada pemilihan dari Temboro Jakarta nggak ada jawab. 4 kali sidang di rumah saya. Loh saya tahu siapa itu Temboro sama Kiai. Saya nggak tahu. Mungkin itu saya diajak orang mana. Saya nggak ikut. Saya syaratnya sendiri. Bukan, itulah kalau saya ya memang bayangan saya yang sampaikan Bapak tadi mungkin. Maka dunia memang di sini sebelumnya pindah ke sini. Kayaknya begitu. Pindah kantor banyak ada. Coba kalau sekarang misalnya di kampung saya, misalnya ingin ngamal dekat, saya mau pikir saja untuk tawajan sama di Jakarta nggak ada tempatnya. Di Malang pun nggak ada tempat. Mau tampil nggak? Kalau di sini saya kesini ikut agama ada, tawajan ada, mau suluk ada, semua lengkap. Jadi amal ada di rumah itu, di sini semua lengkap. Bahkan lebih. Jadi pantas Mas ini ada di sini memang sudah. Dulu saya kurang ngeyel ya ini, Kak Manita. Sama Gus Dur tadi, saya geger untuk BPR itu. Tapi sama Kiai saya nggak berani. Sama Kiai BPR itu sudah saya sambil nawat. Sampai istri pun saya dikasih nama rumah. Anak jadi pondok pun saya. Jadi saya nggak bisa apa. Saya nurut. Insya Allah mungkin kalau nama agama yang lengkap saya ikut dalam Temboro. Dan jelas saya sudah tahu di Jakarta ya itu mengamalkan Al-Quran sulit, zikir sulit, mau khatamat asar sulit, tawajan sulit, tidak tempatnya. Di Malang juga begitu, tidak ada. Tapi kalau di sini pulang sudah blok ini. Mudah-mudahan ini ada semuanya. Minta maaf sih, nggak ada. Assalamualaikum. Itu satu lagi yang kami berdiri tadi siapa? Dari mana? Halakohnya dari Provinsi Bali, tapi saya berbicara bukan mewakili Bali. Mungkin agak sedikit beda. Saya minta maaf karena hadir semuanya. Jadi saya mengangkat diri saya ini sebagai wakil daripada provinsi dunia maya. Halakohnya itu Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, yang saya wakili. Jadi asas daripada dakwah ini dibicarakan ketaatan. Apa yang diperintahkan dari bisa mungkin kita jalankan.
dalam futotnya Ilyas itu usaha dakwahnya maju apabila ada beberapa kriteria, diantaranya husnul takdir dan husnul khuluq, tertib yang benar dan akhlak yang bagus. Nah, supaya kita tidak dikatakan tidak tertib, maka kita seluruh provinsi sudah sepakat bahwasanya tidak mungkin kita itu bisa bergabung. Tapi supaya kita ini di luaran menepis kata-kata itu tidak taat pada putusan, kita taat, di mana diarahkan untuk satu pintu atau one gate. Cuman pemahamannya multi tafsir, itu tidak dikatakan maksudnya satu pintu itu mesti harus Jakarta. Jadi satu pintu boleh, kita sepakat, alhamdulillah dari semua yang hadir sepakat untuk satu pintu sebagaimana arahan Maulana Sa'ad. Namun pintunya itu pintu tangkil. Jadi teman-teman, atau pintunya rupanya tempatnya itu. Jadi teman-teman yang ada di grup dengan satu kata alhamdulillah kita sepakat satu pintu, tapi pintunya digambarkan tangkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak, Mas. Dari Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya setan tidak kan tulis-tulis. Ini usul berkenaan dengan risauan di yang disampaikan kepada teman-teman semua. Apa yang disampaikan dari kita semalam tentang ukhuwah. Jadi ini kita yang satu pintu ke sini betul-betul dijaga, dipelihara gitu kan. Maksudnya jangan sampai kita ini ada masalah sedikit kita ini cepat bercerai. Ini kebiasaan seperti ini harus dibuang. Ini jangan dibiasakan ada masalah bercerai. Ini saya pantau di setiap provinsi, ada beberapa provinsi seperti itu. Jadi mengenai markas, saya lihat di sini ada beberapa provinsi itu dengan jarak yang begitu dekat itu 2 markas yang rujukan ke Temboro ini. Jadi ini kurang baik kalau menurut saya. Jadi kita memahami kemudahan itu jangan dengan nafsu kita gitu Pak. Ya, jadi kalau kemudahan itu ya mungkin kalau harus ke sana dengan biaya 500.000 misalnya kayak gitu. Ini bisa diterima dengan akal gitu. Atau jarak yang begitu jauh harus 3-4 jam mendatangi satu tempat. Begitu. Ini kita bisa, menurut saya ini bisa diterima. Jadi memahami kemudahan itu bukan seperti itu gitu. Jadi saya cuma berpesan kepada teman-teman semua, kalau ada masalah di provinsi Pak, jangan membiasakan kita tuh nelpon orang markas. Ini membuat kita ini berpecah. Kalau ada masalah jangan nelpon. Bapak orang provinsi datang ke orang tua sini musyawarah apa masalahnya. Ini saya perhatikan di mana-mana nih, karena kebiasaan telepon satu orang. Ini ada beberapa provinsi. Nah, saya berharap ini kalau bisa provinsi yang berdekatan itu ada 2 markas, usahakan jadi satu kembali. Jangan sampai ini jadi bahan tertawaan teman-teman di sebelah kita ini. Begitu. Jadi coba tolong diperhatikan sama teman-teman. Jangan sampai nanti merembet ke provinsi yang lain. Ya, jadi ini cukup provinsi yang sudah ada. Nah, kalau bisa ini segera bergabung kembali. Masalah-masalah apa di dalam diselesaikan dengan baik-baik, datang kembali begitu. Jadi saya usul baik bila perlu dibentuk tim untuk datang ke provinsi seperti ini. Kita siap untuk menemani begitu. Ada kita nggak sebutkan provinsinya di sini, tapi ada provinsi yang jarak nggak jauh. Ini buat markas. Ini kalau kita merujuk Temboro Pak, kita nggak ketemu ini. Ngawi Madiun ke sini masuknya. Nggak ada buat Sabuajari sendiri Madiun atau di Mospati ada Sabuajari nggak ada. Semua ke sini.
Jadi kalau kita rujuk ke sini, kira-kira kalau kita buat rujukan ke sini bukan gitu. Jarak 5 kilo buat markas, jarak 3 kilo buat markas sendiri. Sebenarnya bukan kemudahan karena ada hati yang bermasalah. Nah ini makanya saya berpesan teman-teman, kalau ada masalah seperti ini kita jangan membiasakan menelpon, datang kemari begitu Pak. Ya, kemudian yang kedua ini Pak Usulan mengenai musyawarah 4 bulan. Kita berharap ini betul-betul dipantau, ditinjau terus. Artinya kita berharap juga jangan sampai hilang ini pertemuan 4 bulan sekali. Karena ini adalah salah satu bentuk untuk menaikkan level pikir kita dalam dakwah ini Pak. Ya. Kalau kita datang ke Tamboro nih Pak, kita bukan lagi orang Lampung, orang Bali. Pikir kita ini pikir nasional. Tapi kalau kita udah nggak kemari, ini level pikir untuk nasional ini hilang nanti. Kita hanya sebatas pikir mahala kita sendiri, kalako gitu. Jadi usulnya karena semalam bahasanya sementara, ya mohon selalu ditinjau. Kalau memang sudah ada kemudahan, kita berharap ini diteruskan kembali pertemuan 4 bulan sekali di sini. Kemudian yang ketiga yang terakhir mengenai jemaah ke negara jauh. Kalau saya ini usul pribadi, kalau untuk negara jauh, saya usul tetap setiap provinsi buat usaha, tetap buat usaha berjuang. Bagaimana teman-teman sudah dipilih berangkat ke negara jauh. Adapun nanti praktek di lapangan kita nggak bisa berangkat, berarti ya sudah takdirnya begitu. Tapi usaha untuk memberangkatkan orang ke seluruh alam ini, pikir saya jangan itu tetap buat usaha. Masalah surat jalan segala macam, ini saya sedikit tergoda. Kami ini jemaah pertama, jemaah Lampung pertama buka Brazil tahun 2011 kami berangkat ke Brazil. Ini nggak ada rute, nggak ada surat jalan. Makanya nggak ada visa di Brazil kami, nggak ada visa di Brazil. Maka kami lewat Peru, itu pun nggak ada alamat sama sekali. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah kita bisa masuk ke 3 negara. Jadi artinya ya usulnya tetap diberi kesempatan setiap provinsi untuk buat usaha menghantar jemaah ke seluruh alam. Allah. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan oleh orang tua kita, Haji Maulana Sa'ad Habibullah, maka untuk sementara, yang pertama untuk sementara bahwa musyawarah bulanan 2 bulanan, saya ulangi, untuk sementara musyawarah 2 bulanan dan 4 bulanan di Temboro untuk sementara dihentikan. Nah, terus kemudian yang kedua, bahwa musda-musda di daerah-daerah, di provinsi-provinsi yang biasa dihadiri oleh orang-orang tua dari Temboro juga untuk sementara dihentikan. Kemudian yang ketiga, bahwa jamaah-jamaah yang mau ke luar negeri, yang baik ke negeri jiran maupun ke IPB maupun ke negeri jauh, itu untuk sementara Temboro tidak menangani. Oleh karena itu, kalau teman-teman dari daerah sudah ada jamaah yang sudah siap dalam waktu untuk berangkat, ya kita sarankan untuk berangkat dari Jakarta. Nah, sungguh pun demikian, setelah kita mendengar semua yang disampaikan, pikir, usulan, unek-unek, aspirasi dari teman-teman dari daerah-daerah yang kita dengar bareng-bareng mulai tadi malam, maka yang garis besarnya
hampir bisa dikatakan 100% itu usulan bahwa tetap Temboro nggak mau Jakarta, kan begitu kan? Terbesarnya begitu. Oleh karena itu, pertama kita harapkan teman-teman di daerah itu nanti amalan kemudian kegiatan baik di tingkat mahalah maupun halaqah maupun markas dan seterusnya itu bagaimana tetap dijalankan dan istiqomah. Jadi bahkan kita harapkan kawan-kawan dari daerah-daerah ini tidak banyak bicara masalah. Inna lillahi rijalan yumituna al-batila bitarki dzikrihi. Sesungguhnya Allah itu punya wali-wali yang menghancurkan kebatilan justru dengan tidak dibicarakan. Maka ini masalah yang seperti ini tidak usah dibicarakan. Yang diperbanyak dibicarakan adalah Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, dunia sementara, akhirat selamanya. Kita banyak bicara keagungan Allah, kita banyak bicara keagungan agama, banyak bicara akhirat, bicara 6 sifat, kemudian sibukkan diri di dalam meningkatkan amalan infirodi dan amalan makomi, sibukkan diri meningkatkan amalan makomi di mahalahnya, halaqahnya, di markasnya, dan juga sibukkan diri di dalam pengeluaran jamaah-jamaah, baik mulai jamaah 3 hari, 40 hari, 4 bulan, sampai jamaah ke negeri jauh, termasuk jamaah setahun. Jadi intinya teman-teman semuanya, semua amalan program yang sudah ada kita harapkan terus berjalan, dijaga, dirawat, dijalankan, karena yang mahal itu adalah menghidupkan amal. Yang mahal itu adalah menghidupkan amal. Kalau membangun rumah itu susah, tetapi kalau merobohkan itu sangat mudah. Maka ini semua program-program amalan tadi kita harapkan teman-teman nanti semuanya tetap bisa berjalan dengan baik, dan semua yang terjadi ya, karena ini semuanya yang gerakan semuanya Allah ya, walaupun bagaimana jangan sampai kita itu menurun semangatnya. Bagaimana tetap semangat keluarkan jamaah, tetap semangat menghidupkan amalan masjid, amalan rumah. Insyaallah begitu ya. Terus kemudian berikutnya, semua yang diusulkan, yang disampaikan, pemikiran unek-unek yang kita sama-sama telah mendengar mulai tadi malam, tadi pagi, dan sampai sekarang ini merupakan masukan-masukan yang sangat berharga. Masukan-masukan yang sangat berharga, dan kami betul-betul terima kasih atas pikir-pikir yang disampaikan. Maka ini akan kami sangat perhatikan, dan kita nanti akan berusaha mencari jalan titik temu, jalan keluar, bagaimana melaksanakan amanah satu pintu yang membawa kemaslahatan untuk semuanya. Yang membawa kemaslahatan untuk semuanya. Adapun teknisnya bagaimana, nah itu masih kita istikharah dan masih kita pikirkan. Tapi yang jelas semua yang disampaikan mulai tadi malam itu betul-betul pemasukan yang sangat berharga. Dan kita betul-betul terima kasih atas semua yang telah disampaikan oleh teman-teman semua. Dan kita juga mohon teman-teman banyak meningkatkan doa supaya untuk perkara ini Allah berikan kemudahan-kemudahan dan keberkahan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oleh karena itu kalau misalnya kemudian arahan untuk kami setelah dari pertemuan ini yang akan kami bawa ke rumah apa? Ya yang sudah ada itu dilanjutkan, yang sudah ada itu dikerjakan. Nah nanti kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjukkan jalan-jalan sebagai jalan keluar, nanti insya Allah pasti teman-teman nanti akan kami sampaikan hasilnya itu tadi. Hanya saja kemungkinan penyampaian hasil itu bukan seperti ditulis di dalam satu kertas surat keputusan begini-begini, tidak mungkin. Akan kami telepon satu persatu, atau kalau diperlukan dan pada tidak keberatan mungkin kita undang lagi di sini.
Jadi setelah ini betul-betul kita harapkan semuanya tidak sibuk membicarakan masalah, tetapi sibuk meningkatkan amalan, memperbaiki amalan, sibuk memikirkan pengeluaran jamaah, menghidupkan amalan masjid, amalan rumah. Insya Allah ya. Terus kemudian sebenarnya masih ada satu lagi agenda besar, agenda penting yang itu merupakan agenda yang sudah kita rencanakan sejak jauh-jauh hari, yaitu agenda pengeluaran jamaah 7 kawasan. Di mana kita sudah tata jamaah 1, siapa orang tuanya, siapa ulamanya, jamaknya bergerak di mana, jamaah kedua siapa bergerak di mana, jamaah ketiga, bahkan sebagian tempat mungkin sudah begitu buat persiapan yang bukan hanya setengah matang, sudah sangat matang sampai mendekati jadi bubur atau apa gitu kan. Nah, oleh karena itu secara umum kita harapkan kalau memang teman-teman yang sudah niat dan siap berangkat itu nanti jamaah tetap diberangkatkan. Nah kemudian karena suasana seperti ini, rencana kita bahwa dengan bergeraknya jamaah itu akan diadakan istimewa provinsi besar-besaran di setiap provinsi. Mungkin yang bagian itu yang mungkin sementara kita khawatirkan. Jadi jamaah tetap bergerak, mungkin istimewa besar-besarannya itu mungkin sementara kita tangguhkan untuk saat ini, ya supaya menjaga semuanya lah. Antum saya kira tidak usah diterang-terangkan, sudah bisa merasakan. Ya. Ini jamaah itu jangankan istimewa, berangkat aja sudah Masya Allah la quwwata billah. Jadi jamaah bagaimana tetap bisa berangkat. Adapun istimewa provinsi yang dicanangkan itu mungkin untuk sementara ini kita tanggungan. Nah, adapun teknis geraknya jamaah itu nanti akan kita beri waktu setelah nasihat dari doa Pak Yai. Jadi diagendakan ini jam 10 ini nasihat dan doa dari Pak Yai. Setelah itu nanti kita harapkan nanti jamaah yang bergerak di Sumatera bagian atas, Pak Abu Bakar dan kawan-kawan nanti berkumpul dengan teman-teman dari Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, lalu Kepri. Kemudian jamaah yang kedua yang bergerak, yang rencananya sedianya akan bergerak ke Sumatera bawah, yaitu jamaahnya Gus Mahmud, Pak Zainal dan kawan-kawan, itu nanti berkumpul dengan Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, lalu Banten. Lalu jamaahnya Pak Zuri yang rencananya akan berangkat ke Jawa, Bali, NTT, nanti kumpul dengan teman-teman daerah tersebut. Jamaahnya Pak Arif, jamaah saya nanti kumpul dengan teman-teman Sulawesi. Jamaahnya Pak Mustafa dan kawan-kawan dengan teman-teman Papua. Jamaahnya Pak Umar sudah berangkat. Ya, sudah berangkat ke Ternate, Maluku dan Lombok. Jadi ini nanti setelah nasihat dan doa dari Pak Yai, nanti kita beri kesempatan teman-teman untuk kumpul dengan jamaahnya masing-masing. Nanti supaya dibicarakan tetap keluar dengan cara yang baik, sehikmah-hikmahnya dan mendatangkan masalah untuk sebanyak-banyaknya. Jadi kita akan mengikuti nasihat dan doa dari Pak Yai.